Raja Salman, sang pelindung dua kota suci dan seluruh Arab Saudi, memiliki kekayaan yang benar-benar mencerminkan kebesaran seorang raja. Diperkirakan kekayaannya mencapai angka yang mencengangkan, yaitu $2 triliun. Sebagai gambaran, dia bisa membeli semua tim NFL, melapisi setiap stadion dengan kursi emas murni, dan masih akan ada sisa uang untuk membeli beberapa pulau surga. Ya, triliun, dengan jumlah nol yang menantang imajinasi. Tapi apa yang dilakukan seseorang dengan kekayaan yang begitu besar? Sebuah pulau pribadi sudah punya pesawat ruang angkasa khusus? Mengapa tidak? Namun, yang benar-benar mengundang rasa penasaran adalah bagaimana dia memutuskan untuk menggunakan kekayaannya. Dari istana megah hingga investasi berani, mari kita menyelami perjalanan melalui pengeluaran mewah sang raja, menjelajahi portofolio kekayaan Salman yang luas. Kemewahannya didukung oleh investasi monumental dan sumber daya alam yang menjanjikan untuk bertahan selama beberapa generasi. Keluarga kerajaan mengumpulkan kekayaan mereka yang luar biasa melalui sumber-sumber yang kuat seperti Diwan Kerajaan dan dana investasi publik. Namun tidak ada yang menandingi pendapatan $1 triliun yang dihasilkan oleh Saudi Aramco. Sejarah raksasa minyak ini bermula pada awal abad ke-20 ketika Arab Saudi masih merupakan wilayah dengan gurun yang luas dan sumber daya yang terbatas. Nasib kerajaan berubah drastis pada tahun 1938 dengan ditemukannya minyak di Jazirah Arab. Penemuan ini menandai dimulainya era baru, mengubah Arab Saudi dari negara yang bergantung pada pertanian dan ziarah menjadi kekuatan ekonomi dunia. Asal mula Saudi Aramco terkait dengan perjanjian konsesi yang ditandatangani pada tahun 1933 antara pemerintah Saudi dan Standard Oil of California yang kemudian dikenal sebagai Chevron. Kontrak ini memberikan hak kepada perusahaan Amerika tersebut untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi minyak di wilayah tersebut. Sumur minyak pertama yang berhasil, dinamakan Dammam nomor 7, mencapai minyak pada tahun 1938, menetapkan dasar untuk transformasi mendalam di kerajaan. Dalam beberapa dekade berikutnya, pemerintah Arab Saudi secara bertahap memperluas partisipasinya dalam perusahaan minyak yang mencapai puncaknya dengan nasionalisasi total Saudi Aramco pada tahun 1980. Perubahan ini mewakili tonggak penting dalam pengendalian sumber daya dengan pemerintah Saudi mengambil alih operasi yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Nasionalisasi Saudi Aramco adalah langkah strategis yang memungkinkan keluarga kerajaan menikmati kekayaan besar yang berasal dari cadangan minyak yang sangat besar di negara tersebut. Pertumbuhan dan evolusi Saudi Aramco sangat luar biasa. Saat ini, perusahaan ini mengukuhkan dirinya sebagai perusahaan paling berharga di planet ini dengan produksi harian yang mengesankan sebesar 5,4 juta barel minyak. Operasinya mencakup seluruh rantai pasokan minyak dari eksplorasi dan ekstraksi hingga penyulingan dan distribusi. Aktivitas terintegrasi ini memastikan bahwa Saudi Aramco tetap mempertahankan posisi terkemuka dalam lanskap energi global. Kekayaan yang dihasilkan oleh Saudi Aramco dialirkan langsung ke kas pemerintah Saudi dan akibatnya ke keluarga kerajaan. Raja Salman sebagai pemimpin keluarga Al Saud sangat diuntungkan dari keuntungan raksasa minyak ini. Nilai pasar perusahaan ini melampaui $2 triliun pada tahun 2022, bahkan di tengah fluktuasi pasar global. Ketahanan dan keunggulan ini di sektor energi memastikan bahwa kekayaan keluarga kerajaan terus berkembang dari tahun ke tahun. Dampak Saudi Aramco terhadap kekayaan keluarga kerajaan Saudi tidak terukur. Keuntungan perusahaan ini membiayai gaya hidup mewah keluarga Al Saud, memungkinkan pengeluaran besar-besaran untuk istana, kapal pesiar, dan jet pribadi. Kekayaan yang dihasilkan oleh Saudi Aramco memungkinkan keluarga kerajaan untuk menjalankan pengaruh yang cukup besar di panggung global, memengaruhi kebijakan ekonomi dan hubungan internasional. Selain menjadi sumber kekayaan pribadi, Saudi Aramco adalah pilar utama dalam strategi ekonomi kerajaan. Perusahaan ini memainkan peran sentral dalam visi 2030 Arab Saudi, sebuah rencana ambisius yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi negara dan mengurangi ketergantungannya pada minyak. Melalui investasi strategis dan kemitraan internasional, Saudi
Aramco berkontribusi untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan beragam bagi kerajaan. Konteks sejarah dan perkembangan perusahaan ini sangat penting untuk memahami bagaimana Raja Salman dan keluarga kerajaan mengumpulkan kekayaan mereka. Sejak awal yang sederhana, sebagai perjanjian konsesi dengan perusahaan minyak Amerika hingga menjadi salah satu kekuatan energi global terbesar, Saudi Aramco telah menjadi dasar kekayaan keluarga Al Saud, kekuasaan luas mereka, dan gaya hidup mewah sang raja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kekayaan besar Raja Salman mendukung kecintaannya pada kemewahan kelas atas. Ia memiliki koleksi eksklusif aset, termasuk istana-istana ultramodern, pulau pribadi, mobil eksotis, dan jet pribadi yang menyaingi beberapa taipan terbesar di dunia. Pengeluaran mewah Raja Salman juga mencakup akuisisi terkenal yang dilakukan oleh anggota terkemuka keluarganya. Mulai dari Istana Al-Yamamah yang megah di Riyadh hingga Istana Al-Salam yang tenang di Jeddah. Setiap kediaman menggabungkan arsitektur Islam tradisional dengan elemen kemewahan kontemporer. Istana-istana ini bukan hanya simbol kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga mewakili warisan budaya yang kaya dari Arab Saudi. Istana Al-Yamamah misalnya adalah landmark prestis dan pengaruh di jantung Riyadh, berfungsi sebagai kediaman utama sekaligus kantor resmi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Lebih dari sekadar tempat tinggal, istana ini adalah bukti warisan abadi dan otoritas monarki Saudi. Pentingnya sejarahnya sangat terkait dengan perjalanan Arab Saudi, mencerminkan evolusi negara sejak pendiriannya hingga posisinya saat ini sebagai kekuatan global. Dibangun pada akhir abad ke-20, Istana Al-Yamamah dirancang untuk mengekspresikan keagungan dan kekuatan keluarga kerajaan. Arsitekturnya memadukan elemen desain Islam tradisional dengan kemewahan modern, menonjolkan warisan budaya yang kaya dari kerajaan. Fasad istana dihiasi dengan desain geometris yang rumit dan tulisan kaligrafi, ciri khas seni Islam, sementara interiornya mengesankan dengan perabotan mewah dan teknologi canggih. Struktur istana dirancang dengan cermat untuk mengintegrasikan kebutuhan pribadi maupun fungsi publik sang raja. Ruangannya mencakup aula luas dan area penerimaan, tempat acara resmi dan pertemuan diplomatik dilaksanakan. Lingkungan ini dirancang untuk memberikan kesan yang mendalam dengan langit-langit tinggi, lampu gantung megah, dan dekorasi elegan yang menonjolkan kekayaan dan prestis kerajaan Saudi. Penggunaan marmer, emas, dan batu mulia di seluruh bangunan semakin memperkuat kemegahannya. Salah satu aspek paling mencolok dari Istana Al-Yamamah adalah taman-tamannya. Ruang hijau yang subur dan dirawat dengan teliti ini menawarkan kontras harmonis dengan ritme cepat kota Riyadh. Taman-taman ini tidak hanya melambangkan kemewahan istana, tetapi juga merayakan hubungan mendalam Arab dengan alam dan pencarian akan kedamaian. Taman-taman ini berfungsi sebagai tempat perlindungan pribadi bagi raja dan tamu-tamunya, menyediakan pelarian yang tenang dari tanggung jawab kehidupan kerajaan. Arsitektur Istana Al-Yamamah juga mengintegrasikan elemen-elemen yang menonjolkan warisan budaya Arab Saudi. Adopsi ciri arsitektur tradisional Najdi seperti struktur bata tanah liat dan detail ukiran yang presisi, menghormati asal-usul sejarah kerajaan. Perpaduan antara yang kuno dan kontemporer ini mencerminkan upaya Raja Salman dalam melestarikan identitas budaya negara sambil bergerak menuju modernitas. Di dalam istana, ketelitian detail terlihat di setiap ruangan. Dinding-dinding diperkaya dengan karya seni dan benda-benda yang merayakan perjalanan dan pencapaian negara Saudi. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai saksi masa lalu, gemilang kerajaan, dan ambisinya untuk masa depan. Perpustakaan istana yang dipenuhi dengan manuskrip dan karya langka adalah harta karun kebijaksanaan yang sejati, mencerminkan minat mendalam Raja Salman terhadap pendidikan dan pengetahuan. Istana Al-Yamamah melampaui fungsinya sebagai sekadar tempat tinggal. Ia adalah ikon prestis Raja Salman sebagai pemimpin dan pelindung warisan budaya Arab Saudi. Ia mewakili tonggak warisan abadi monarki dan pengaruhnya dalam membangun identitas nasional. Besarnya arsitektur dan bobot sejarah istana menjadikannya kediaman yang layak bagi seorang raja yang memainkan peran penting
penting dalam kemajuan dan modernisasi kerajaan. Terletak di tepi pantai Jeddah yang memukau, Istana Al-Salam berfungsi sebagai tempat peristirahatan musim panas Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Istana ini bukan hanya oasis kemewahan dan kesejahteraan, tetapi juga pusat budaya dan diplomatik yang relevan. Posisinya yang strategis, dekat dengan Laut Merah, menawarkan lingkungan yang tenang, ideal baik untuk istirahat maupun pertemuan yang sangat penting. Istana Al-Salam dirayakan karena desainnya yang halus, yang mengintegrasikan arsitektur tradisional Arab Saudi dengan kemodernan yang elegan. Fasad istana ditandai dengan garis-garis sederhana dan jendela yang luas, yang menyediakan pemandangan sekitarnya yang menakjubkan. Pemilihan bahan lokal dan kehadiran elemen tradisional dalam konstruksinya menghormati warisan budaya Arab Saudi. Sementara inklusi aspek kontemporer mencerminkan visi maju kerajaan. Di dalamnya, istana adalah contoh kekayaan dan keanggunan. Ruang-ruang internal dihiasi dengan furnitur mewah, mosaik yang detail, dan lampu gantung megah yang menerangi aula yang luas. Istana ini dilengkapi dengan infrastruktur canggih termasuk suite eksklusif, ruang pertemuan, dan area hiburan, memastikan kenyamanan dan kepraktisan bagi para pengunjungnya. Desain Istana Al-Salam tidak hanya mengungkap gaya pribadi Raja Salman, tetapi juga menyoroti keunggulan arsitektur Arab Saudi. Salah satu ciri paling menonjol dari Istana Al-Salam adalah taman tanamannya yang luas dan pantai eksklusif. Ruang-ruang luar ini dirancang dengan cermat, menciptakan tempat perlindungan yang damai di mana pengunjung dapat beristirahat dan menikmati keindahan alam pesisir Laut Merah. Taman-taman tersebut mencerminkan hubungan mendalam Arab dengan alam, menawarkan pemandangan yang tenang, yang selaras sempurna dengan kemewahan interior istana. Istana Al-Salam juga menonjol sebagai pusat budaya dan diplomatik yang penting. Istana ini menjadi tuan rumah berbagai acara, mulai dari pertemuan kerajaan hingga pertemuan diplomatik tingkat tinggi. Terletak di Jeddah, sebuah kota yang diakui karena nilai sejarah dan keragaman budayanya, istana ini menjadi titik strategis untuk memupuk hubungan internasional dan mempromosikan pertukaran budaya. Sepanjang tahun, Istana Al-Salam menerima otoritas dan pemimpin global, berfungsi sebagai ruang istimewa untuk dialog dan kemitraan. Pertemuan-pertemuan ini tidak hanya memperkuat ikatan diplomatik, tetapi juga berfungsi sebagai etalase untuk warisan budaya yang kaya dan keramahan Arab Saudi. Balai-balai megah dan ruang konferensinya siap menerima rombongan besar, mengukuhkannya sebagai pilihan utama untuk acara internasional yang sangat relevan. Selain peran diplomatiknya, Istana Al-Salam adalah pusat budaya yang menghargai seni dan tradisi Saudi. Seringkali, istana ini menjadi tuan rumah pameran dan pertunjukan budaya, menawarkan platform bagi seniman lokal untuk menampilkan bakat mereka. Inisiatif-inisiatif ini memperkuat komitmen kerajaan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budayanya sambil menumbuhkan rasa kebanggaan dan identitas nasional. Terletak di jantung Riyadh, Istana Murabba adalah bukti sejarah kaya dan keunggulan arsitektur Arab Saudi. Dibangun pada tahun 1930-an, landmark bersejarah ini mewakili momen penting dalam perjalanan kerajaan menuju modernisasi. Dikonsep oleh Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi modern, Istana Murabba adalah salah satu struktur pertama di Riyadh yang mengadopsi teknik konstruksi kontemporer, menetapkan standar baru untuk arsitektur di wilayah tersebut. Istana Murabba merupakan tonggak penting dalam arsitektur tradisional Najdi. Dengan dinding bata tanah liat yang kokoh, balok kayu, dan detail geometris yang rumit, komponen-komponen ini tidak hanya menjamin kekuatan struktural, tetapi juga mencerminkan keprihatinan budaya dan lingkungan pada masa itu. Bata tanah liat, misalnya, memberikan isolasi alami terhadap cuaca ekstrem gurun, menjaga suhu dalam ruangan tetap sejuk di musim panas yang terik dan hangat selama musim dingin yang keras. Desain istana ini adalah sintesis harmonis antara tradisi dan inovasi. Meskipun mempertahankan esensi arsitektur Najdi, istana ini mengintegrasikan elemen modern yang dianggap revolusioner pada masanya. Penyertaan jendela besar dan halaman terbuka memungkinkan ventilasi yang lebih efisien dan pencahayaan alami yang lebih baik.
estetik, meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup di dalam istana. Penyatuan antara masa lalu dan masa kini ini mencerminkan visi Raja Abdulaziz tentang Arab Saudi yang progresif, yang menghormati akar budayanya sambil bergerak menuju masa depan. Istana Murabba berfungsi sebagai kediaman kerajaan dan pusat pemerintahan hingga tahun 1950-an, menjadi inti dari kehidupan politik dan sosial di Riyadh selama periode tersebut. Istana ini menjadi tempat bagi berbagai peristiwa bersejarah dan menerima tokoh-tokoh penting dari seluruh dunia memainkan peran kunci dalam membangun hubungan diplomatik kerajaan. Posisinya yang strategis di jantung kota menjadikannya ikon kekuasaan dan otoritas, memperkuat peran sentral monarki dalam masyarakat Saudi. Kompleks istana ini luas, terdiri dari berbagai bangunan dan halaman. Bangunan utama yang dikenal sebagai ruang raja menampung ruang pribadi Raja Abdulaziz dan keluarganya. Ruangan-ruangan ini dihiasi dengan furnitur dan ornamen yang indah yang menunjukkan keahlian dan bakat para pengrajin Saudi. Kayu ukiran yang detail, tekstil yang cerah, dan karya logam hias mencerminkan kemewahan dan keagungan gaya hidup kerajaan. Di samping apartemen kerajaan, terdapat akomodasi yang dirancang khusus untuk tamu, terutama untuk menjamu dignitari dan pejabat yang berkunjung. Lingkungan ini tidak kalah dalam hal kemewahan, menawarkan fasilitas tingkat tinggi dan dekorasi yang anggun. Istana ini juga memiliki kantor administrasi, di mana urusan sehari-hari kerajaan dijalankan dengan cermat. Di distrik diplomatik yang ramai di Riyadh, Istana Erger muncul sebagai ikon modernitas dan keanggunan kerajaan. Dibangun pada tahun 1980-an, istana ini mewujudkan evolusi kontemporer Arab Saudi, mencerminkan pertumbuhan pesat kerajaan dan ambisinya di panggung dunia. Istana Erger melampaui fungsi sekadar sebagai tempat tinggal. Ia mewujudkan kemajuan kerajaan dan dedikasinya dalam melestarikan warisan budaya sambil merangkul inovasi. Arsitektur Istana Erger memadukan dengan mahir elemen-elemen Islam tradisional dan ciri-ciri desain modern. Sintesis ini menghasilkan estetika yang unik, yang sekaligus abadi dan futuristik. Fasad istana ditandai oleh garis-garis yang sederhana dan permukaan yang luas, mencerminkan minimalisme arsitektur kontemporer. Namun, ia tetap menjaga hubungan dengan asal-usulnya melalui penggabungan pola dan motif Islam klasik yang dengan terampil terjalin dalam desainnya. Salah satu aspek yang paling mengesankan dari Istana Erger adalah ruang resepsi yang megah. Ruang-ruang luas ini dirancang untuk menyelenggarakan acara resmi, upacara, dan pertemuan yang relevan secara internasional. Ruang-ruang tersebut dihiasi dengan lampu gantung yang mewah, lantai marmer, dan mozaik yang detail, menciptakan suasana kemegahan dan keindahan. Elemen-elemen ini tidak hanya meningkatkan keindahan istana, tetapi juga merayakan warisan artistik kerajaan yang kaya. Istana Erger dilengkapi dengan fasilitas berteknologi tinggi yang menunjukkan komitmen kerajaan terhadap modernitas dan kemajuan. Dilengkapi dengan sistem keamanan tercanggih, istana ini memastikan perlindungan dan privasi keluarga kerajaan serta tamu-tamunya, sementara solusi teknologi mutakhir meningkatkan kenyamanan dan efisiensi tempat tersebut. Mulai dari mekanisme pengaturan suhu pintar hingga jaringan komunikasi berkecepatan ultra tinggi, setiap detail telah direncanakan dengan cermat untuk memenuhi tuntutan gaya hidup kontemporer. Gaya hidup mewah Raja Salman adalah pertunjukan kekayaan dan kemewahan, mencerminkan kekayaan dan kekuasaan besar keluarga kerajaan Saudi. Kediaman kerajaan dengan arsitektur megah dan sentuhan emas serta marmer Italia dipadukan dengan langkah-langkah keamanan yang tak tertandingi memperkuat status agung sang raja. Koleksi mobil klasiknya yang termasuk Batmobil terkenal, istana terapungnya, dan kapal pesiar senilai 300 juta adalah contoh nyata dari seleranya terhadap kemewahan. Di luar Arab Saudi, tempat persinggahan musim panasnya di Maroko memberikan oasis ketenangan, menunjukkan preferensinya terhadap lingkungan yang mewah dan nyaman. Setiap detail kehidupan Raja Salman, mulai dari tempat tinggalnya hingga kendaraannya, menggambarkan sosok raja yang tenggelam dalam dunia kemegahan dan keindahan. Dalam konteks ini, wajar jika seorang raja yang hidup di tengah
tengah kemewahan seperti itu menerapkan langkah-langkah keamanan yang sangat teliti dan tak tertandingi. Strategi perlindungan Raja Salman mirip dengan sistem keamanan paling canggih di dunia. Namun, dikenal karena sikapnya yang tegas terhadap segala bentuk pembangkangan, sang raja mempertahankan penjara pribadi untuk menghukum pelanggar. Seringkali, pelanggar tersebut adalah anggota keluarga kerajaan sendiri. Asal-usul penjara pribadi Raja Salman bermula dari periode transformasi yang dipercepat di Arab Saudi. Pada tahun 2015, Raja naik takhta menandai era baru bagi kerajaan. Pemerintahannya ditandai dengan reformasi menyeluruh dan visi ambisius untuk masa depan yang didorong oleh putranya, putra mahkota Mohammed bin Salman. Namun, di balik transformasi ambisius ini, terurai jaring rumit persaingan kekuasaan dan strategi politik. Pembangunan penjara pribadi di dalam istana resmi Raja Salman terkait langsung dengan peristiwa November 2017. Momen bersejarah ini menandai dimulainya kampanye anti korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang konon ditujukan untuk memerangi korupsi di tingkat tertinggi masyarakat Arab Saudi. Inisiatif ini dipimpin oleh Komite Anti Korupsi yang baru dibentuk, diketuai oleh putra mahkota Mohammed bin Salman sendiri. Komite ini diberi kewenangan luas untuk menyelidiki, menangkap, dan menahan individu yang dituduh melakukan praktik korupsi. Hotel mewah Ritz-Carlton di Riyadh dipilih sebagai pusat operasi luar biasa ini. Tempat tersebut sementara ditutup untuk umum dan diubah menjadi pusat penahanan yang secara efektif menjadi penjara pribadi bagi elit kerajaan. Pilihan ini bersifat strategis sekaligus simbolis, menyampaikan pesan jelas bahwa tidak ada seorang pun, bahkan anggota kerajaan yang paling berpengaruh, yang kebal terhadap hukum. Pada malam 4 November 2017, gelombang penangkapan melanda negara itu. Tokoh-tokoh terkemuka, termasuk pangeran, pejabat tinggi pemerintah, dan pengusaha ternama, ditangkap dan dibawa ke Ritz-Carlton. Di antara mereka adalah Pangeran Al-Walid bin Talal, salah satu orang terkaya di dunia, yang dikenal karena investasi besar dan inisiatif filantropinya. Para tahanan tetap diisolasi dengan akses terbatas ke dunia luar, sementara pemerintah Arab Saudi mengontrol ketat informasi dan liputan media. Kondisi di dalam penjara pribadi ini tidak ada bandingannya. Meskipun terkungkung dalam lingkungan mewah Ritz-Carlton, para tahanan menjalani interogasi yang melelahkan dan tekanan untuk melepaskan aset mereka sebagai ganti kebebasan. Ada laporan bahwa beberapa dipaksa menyerahkan sebagian besar kekayaan dan kepentingan bisnis mereka kepada negara. Tindakan ini, meskipun diklasifikasikan sebagai langkah pemberantasan korupsi, ditafsirkan oleh banyak orang sebagai strategi politik untuk memperkuat kekuasaan dan menetralisir potensi lawan. Penggunaan penjara pribadi di dalam istana resmi Raja Salman menunjukkan sejauh mana kepemimpinan Saudi bersedia untuk memastikan kontrol. Kampanye anti korupsi, meskipun dibenarkan secara publik sebagai inisiatif penting untuk menghilangkan praktik korupsi, menjadi sasaran kritik dari beberapa pihak yang melihatnya sebagai alat untuk mengkonsolidasikan otoritas putra mahkota. Operasi ini ditandai dengan kerahasiaan yang ketat, dengan transparansi dan akuntabilitas yang minim, yang memunculkan keraguan tentang niat sebenarnya di balik inisiatif tersebut. Seiring berjalannya waktu, para tahanan secara bertahap dibebaskan, seringkali setelah menegosiasikan kesepakatan keuangan dengan pemerintah. Ritz-Carlton kembali beroperasi normal dan penjara pribadi di dalam istana Raja Salman tidak lagi menjadi berita. Namun, efek dari operasi ini terus bergema di seluruh kerajaan, mendefinisikan ulang keseimbangan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan dan mengubah lanskap politik Saudi. Raja Salman berbagi kekayaannya dengan putranya. Apa yang bisa lebih mengesankan daripada seorang penguasa tertinggi yang memegang puncak kekayaan? 2. Raja Salman tidak mengelola dan mengawasi kekayaannya yang mengesankan sendirian. Dia didukung oleh putranya yang juga seorang kerajaan, dan bersama-sama mereka menjalankan urusan sehari-hari Arab Saudi sebagai duo yang tangguh. Putra mahkota Mohammed bin Salman, yang lebih dikenal sebagai MBS, sama berpengaruh dan ambisiusnya dengan ayahnya. Akumulasi kekayaan oleh MBS sangat terkait dengan perannya dalam pemerintahan Saudi dan visi strategisnya untuk masa depan negara.
Afrika. Sebagai pencetus Visi 2030, sebuah rencana yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan mengurangi ketergantungan pada minyak, MBS telah menetapkan dirinya sebagai pemimpin visioner dengan kepekaan yang tajam terhadap peluang investasi. Upayanya untuk memodernisasi kerajaan dan menarik modal asing semakin memperluas kekayaannya dan kekuatan ekonomi keluarga kerajaan. Kekayaan Pangeran Mahkota tidak hanya berasal dari strategi visionernya, tetapi juga dari aksesnya terhadap sumber daya luas negara Saudi. Sebagai anggota keluarga kerajaan, MBS memanfaatkan pendapatan yang dihasilkan dari minyak kerajaan serta peluang bisnis yang sangat menguntungkan yang muncul dari posisi istimewanya. Investasinya hadir di berbagai sektor seperti properti, teknologi, dan hiburan, menunjukkan berbagai minat dan aspirasinya. Kekuatan ekonomi keluarga kerajaan Saudi melampaui batas kerajaan karena mereka memiliki investasi yang sangat signifikan di pasar internasional. Pengelolaan kekayaan keluarga dilakukan melalui dana kekayaan negara seperti Public Investment Fund (PIF) yang memegang saham di raksasa global seperti Uber, SoftBank, dan Disney. Investasi ini tidak hanya menghasilkan keuntungan yang besar, tetapi juga memperluas pengaruh ekonomi keluarga secara global. Meskipun kekayaan pribadi MBS yang diperkirakan mencapai 4 miliar mungkin terlihat sederhana jika dibandingkan dengan total kekayaan keluarga, hal itu mencerminkan kemampuan strategisnya dan kemampuannya untuk menggunakan sumber daya kerajaan secara efektif. Investasinya dalam aset-aset unggulan seperti pembelian klub sepak bola Newcastle United dan akuisisi mahakarya Salvatore Mundi menunjukkan kecenderungannya untuk melakukan langkah-langkah finansial yang berani yang menarik perhatian global. Salah satu ciri paling mencolok dari gaya hidup MBS adalah hasratnya untuk mengadakan pesta mewah. Pada tahun 2015, tak lama setelah memerintahkan intervensi militer di Yaman, MBS memutuskan untuk bersantai dengan mengadakan pesta selama 2 minggu di Maladewa. Ini bukanlah acara biasa. Pangeran Mahkota memesan seluruh pulau dengan 43 villa mewah untuk menerima tamu-tamunya. Di antara tamu yang hadir adalah selebritas internasional seperti Pitbull, Shakira, Rihanna, dan Jennifer Lopez. Biaya acara eksklusif ini mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 80 juta, menunjukkan kesediaan MBS untuk tidak menghemat biaya ketika menyangkut hiburan dan kesenangan. Selera Pangeran Mahkota akan kemewahan melampaui pesta meluas hingga koleksi barang-barang bernilai tinggi yang dimilikinya. Garasi Anda adalah sebuah pertunjukan yang nyata, menampung koleksi mobil-mobil berwarna emas yang akan memicu rasa iri dari para pecinta mobil. Di antara yang menonjol adalah Lamborghini Aventador SVJ berwarna emas yang dihargai sebesar 7,5 juta, Rolls-Royce Phantom Coupe berwarna emas senilai 8 juta, dan Bugatti Veyron Grand Sport berwarna emas dengan perkiraan harga 12,5 juta. Kendaraan-kendaraan ini dengan eksteriornya yang berkilauan dan mewah mencerminkan ambisi MBS untuk menyampaikan citra kemewahan dan keagungan. Di sektor properti, pengeluaran MBS yang sangat besar juga menarik perhatian. Salah satu akuisisi paling mencoloknya adalah Chateau Louis XVII, sebuah properti yang menghormati Raja Matahari dari Prancis. Dianggap sebagai villa termahal di dunia, properti ini dibeli dengan harga yang mencengangkan sebesar 300 juta. Interior chateau ini adalah harta karun kemewahan, dihiasi dengan detail-detail berwarna emas dan karya seni yang tak ternilai harganya, yang mengingatkan pada kemewahan kerajaan Prancis abad ke-17. Properti ini juga termasuk bioskop pribadi, kolam renang berkualitas tinggi, dan taman yang menakjubkan seluas 57 hektar dengan air mancur yang dapat dikontrol melalui smartphone, menunjukkan hasrat MBS untuk menggabungkan tradisi dan inovasi teknologi. Akuisisi bernilai tinggi ini juga meluas ke dunia seni dan olahraga. Dalam sebuah langkah yang menimbulkan gelombang di seluruh dunia, dia membeli Salvatore Mundi, sebuah lukisan Yesus Kristus yang dikaitkan dengan Leonardo da Vinci, seharga 410 juta. Pembelian ini tidak hanya menjadikan karya tersebut sebagai yang termahal di dunia, tetapi juga menonjolkan minat MBS terhadap seni dan keterbukaannya terhadap budaya dan agama yang berbeda.
berbeda. Di bidang olahraga, dia menarik perhatian dengan membeli Newcastle United, salah satu klub sepak bola paling tradisional di dunia, seharga 370,5 juta. Akuisisi ini mengubah klub tersebut, mengangkatnya ke puncak Premier League dan membangkitkan kembali harapan untuk meraih kemenangan di Liga Champions. Investasi MBS di Newcastle United mengungkapkan strateginya untuk mendiversifikasi minatnya dan memperluas pengaruh globalnya. Sementara di dunia maritim, permata koleksinya adalah super yacht Serene yang dibeli seharga 500 juta. Dengan panjang 440 kaki, kapal ini adalah istana sejati di atas air, dilengkapi dengan berbagai kolam renang, bioskop eksklusif, gym lengkap, dan suite yang memesona. The Serene dengan 2 helipad dan berbagai pilihan hiburan yang mengesankan mewujudkan visi MBS tentang gaya hidup penuh kemewahan dan keinginan untuk menjalani setiap momen dengan intensitas. Klik pada kartu berikutnya di layar Anda untuk menemukan lebih banyak tentang apa yang dunia nyata dan canggih dapat tawarkan. Dan saya akan berada di sana menantikan Anda. Sampai jumpa untuk sementara.